Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ke-29, Bulan Rosario, 23 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, hingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Suster, Frater, dan saudara-saudari pecinta Sabda Iman Katolik yang terkasih dimanapun kalian berada. Dari Malang saya menyapa selamat pagi, salam sehat selalu dan berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan Sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini, menceritakan tentang dosa dan penderitaan, serta perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia merenungkan dan bahkan bertanya, "Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit?" dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Ataukah sebaliknya tidak terima? Mengapa demikian? Karena aku sudah berbuat baik, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, terlibat aktif dalam kehidupan menggereja dan sebagainya. Namun, mengapa aku selalu mendapatkan cobaan ini? Dengan demikian,
Sadar atau tidak, kita sebenarnya sudah mengaitkan antara dosa dan penderitaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, bagaimana pandangan umum orang Yahudi bahwa orang yang meninggal karena bencana pasti disebabkan oleh dosa besar. Kiranya bacaan Injil hari ini memberikan sebuah pencerahan yang dapat dimengerti. Kita tahu dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa orang Galilea yang dibantai Pilatus dianggap orang Galilea berdosa besar. Sedangkan dalam ayat 2 juga dikatakan 18 orang yang mati tertimpa menara Siloam juga karena dosa besar. Dari kalimat Yesus di atas sebenarnya kita bisa menegaskan bahwa dosa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus. Ada begitu banyak hal yang sulit untuk kita pahami dan kita renungkan. Ketika kita menghadapi salib dan penderitaan, dari situ sebenarnya kita dapat simpulkan bahwa penderitaan bisa datang dan dialami oleh siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang yang saleh. Saudara-saudariku yang terkasih, pecinta sabda iman Katolik dimanapun berada, selama kita masih hidup di dunia ini, tentu tidak luput yang namanya penderitaan. Dan penderitaan yang kita alami sebenarnya untuk menguji iman kita. Dan Tuhan telah memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan. Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Maka bertekunlah melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan di dunia ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang luas bagi kita, asalkan kita tekun melewatinya. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 3-4, di sana dikatakan sangat jelas bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika orang-orang Yahudi memiliki pandangan yang keliru tentang penderitaan, tetapi apa respon Yesus berbeda. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari respon Yesus pada hari ini? Yang pertama adalah dosa tidak menimbulkan cara kematian sengsara, tetapi dosa menentukan apa yang terjadi setelah kematian, yaitu masuk kerajaan Allah atau tidak. Dan tentunya setiap kita pada akhirnya ingin mengharapkan kerajaan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam kerajaan Allah? Lalu yang kedua, kunci masuk kerajaan Allah adalah dengan bertobat. Dalam Injil tadi cukup jelas dikatakan, bahkan sampai 2 kali dikatakan bertobat. Ini mau mengatakan bahwa begitu pentingnya suatu pertobatan dalam hidup umat manusia. Bila kita mengharapkan suatu keselamatan dan kebahagiaan abadi di surga,
yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita mau bertobat. Maka yang ketiga adalah gunakan kesempatan bertobat dengan baik, sebagaimana yang diceritakan dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Masih diberikan kesempatan 1 tahun lagi untuk menghasilkan buah, dan jika tidak, maka tebanglah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudah berapa tahun kita menjadi orang Katolik? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang manis, yang baik, ataukah buah yang asam dan jahat? Masih ada kesempatan untuk bertobat selagi kita masih hidup di dunia ini. Karenanya, marilah kita segera bertobat dan memperbaiki diri agar menghasilkan buah. Sehingga banyak orang yang senang dan bahkan bangga atas perubahan sikap kita yang lebih baik lagi. Ibaratnya kalau kita perhatikan ulat yang awalnya sangat dibenci oleh banyak orang, bahkan orang merasa jijik melihatnya sehingga ingin membunuhnya. Namun setelah ada perubahan dalam dirinya menjadi kepompong dan berubah lagi menjadi kupu-kupu yang pada akhirnya disukai oleh banyak orang karena keindahannya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita jalani hidup ini dengan berpikir positif terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan. Karena di balik semuanya itu, kalau kita melihat dengan terang iman, maka ada makna yang luar biasa dan ada maksud yang sangat berharga. Karenanya, marilah kita semangati hidup ini dengan semangat pertobatan, agar kiranya kerajaan Allah dapat kita nikmati bersama dengan para malaikat kudus kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih, Tuhan memberkati.